Kemarin saya sangat terbantu oleh agen saya dengan jumlah klaim yang sangat besar. Dan hari ini saya ingin melanjutkan hal baik ini ke teman-teman agar saya juga bisa membantu teman-teman dan keluarga teman-teman semua. Waktu itu perut saya sangat sakit, terus saya ke rumah sakit dan di hasil cek itu kata dokter kemungkinan itu ada kanker. Kemudian saya melakukan operasi di rumah sakit tersebut dan hasil biopsi itu memang terbukti itu kanker. Setelah saya divonis kanker, perasaan saya seperti tidak percaya aja, tidak yakin bahwa itu kanker. Sewaktu dalam tahap kemoterapi, itu kalau badan atau fisik kita down itu udah biasa ya, karena mungkin pengaruh obatnya itu berjalan dan itu harus kita jalani. Ya awal-awalnya seperti muntah, terus mencret, terus badannya lemah, kulit pun menjadi hitam. Saya sekali kemo di rumah sakit itu tagihannya keluar sekitar 80 juta lebih. Total klaim saya selama saya masuk di rumah sakit itu mencapai sekitar 950 juta. Kalau klaim itu, kalau saya bayar sendiri mungkin agak berat ya. Bukan agak berat juga sih, terlalu berat juga untuk satu kali itu 80 juta. Kalau bayar cash sekitar 80 juta, itu saya sendiri pun tidak sanggup. Asuransi ini memang sangat perlu, apalagi untuk kedepannya kita nggak tahu ada apa, ada hal yang terjadi atau ada apa-apanya, kita bisa diperingan lah masalah biaya. Terus dari masa segi perlindungannya. Pesan saya kalau yang masih seumuran dengan saya, sekitar 30 lebih atau baik pun yang di bawah umur saya 30 ke bawah, asuransi ini sangat perlu lah kalau menurut saya, karena bisa memperingan, juga bisa menjaga kita ke depannya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ahud atau biasa dipanggil di Desi Adianto. Saya berkantor di PK2 Demonstras Pekanbaru Riau, Jalan Arengka dekat Eka Hospital. Jadi di dalam konten ini saya menceritakan awal mula bagaimana saya mengenal itu si Bro Chandra ya. Awal mulanya saya kenal dia itu tahun 2015. Kenapa saya bisa kenal dia? Karena gini, saya jadi agent. Kebetulan saya prospek bos dia. Bos dia itu buka spare part motor. Jadi setelah saya prospek, satu keluarga tuh masuk semua.
dan mata saya tertuju pada si Chandra ini. Dia orangnya diam dalam toko itu. Awal mula ya namanya agent ya, kita lihat-lihat. Setelah saya lihat, berinisiatif, saya korek informasi melalui bosnya. Setelah cerita-cerita, ternyata saya tahu ini anak yatim piatu. Yatim piatu pada umur, kalau nggak salah kata bos dia tuh ini anak SMP. Jadi saya lihat ini anak rajin, terus kerjanya bagus. Saya berpikir gini, ini anak yatim piatu. Terus saya manggil dia. Itu nggak selang berapa lama sih bolak-balik ke tempat bos dia. Saya panggil dia, saya bilang, bro, salam kenal, nama saya Agun. Kebetulan saya di agent Prudensial. Saya mencoba menawarkan asuransi, nggak ada. Padahal itu hanya iseng-iseng aja. Ternyata ini anak nggak ada tanggapannya. Tapi dengan nggak ada tanggapan, saya berjuang terus. Karena apa? Dalam pikiran saya tuh ini anak yatim piatu. Suatu saat kalau dia sakit, siapa sih yang pengen nanggung biayanya? Dan saya dulu orang kerja. Saya dulu kerja di salah satu perusahaan swasta di Pekanbaru. Saya sering lihat bahwa namanya karyawan itu kalau sakit budget pas-pasan. Mau minjam duit aja sama bos itu, wah gila-gilaan tuh, memang susah banget. Jadi saya berinisiatif, saya prospek ini anak, dia nggak mau. Selang waktu mungkin lama juga ya, 4 bulan, 5 kali pertemuan. Nanti pas ke-5 kali pertemuan itu saya datang ke toko bos dia tersebut. Anak bos dia kebetulan nasabah saya klaim di Jakarta tentang lambung dan kena biaya 15 juta. Nah, dari itu ini anak kayaknya ngelirik saya, ngelirik lihat-lihat gitu kan. Ngelihat gitu, tiba-tiba malamnya, saya masih ingat tuh malam dia nelpon si Chandra nih. Dia nelpon, dia tanya saya, bro di mana? Saya bilang saya lagi perjalanan kebetulan. Nah kenapa? Terus dia bilang pengen jumpa, saya datang terus karena dia mungkin orang ini lihat baru tahu ya gitu ya. Dia nanya tentang asuransi, wah saya bilang wah ini mantap nih, bisa nih. Saya ceritain ke dia tentang manfaat asuransi awalnya. Oke. Saya ingat itu prospek dia malam kalau nggak salah, pas sudah dia pulang kerja, saya ceritain ke dia bahwa manfaat asuransi Lord Inak tuh yang dipakai sama anak bos kamu adalah ini kartunya. Kebetulan saya karena saya punya kan, saya standby, saya keluarin. Saya bilang sama dia, inilah kartunya, kartu asuransi Lord Inak. Ini anak berminat. Senangnya dia berminat dengan usia yang 30-an. Premi dia tuh sebulan hanya 567.000. Pasti saya kaget ya. Karena kagetnya kenapa? Saya kan jadi agent udah lumayan lama juga ya. Kagetnya gini, saya dulu punya nasabah, klaim-klaim tuh hanya berapa juta, 1 juta, terus 2 jutaan ya. Hanya klaim itu, terus terang pertama kali saya punya klaim gede ya si Chandra ini. Pertama dia kemoterapi itu dia menghabis klaimnya tuh 80 sampai 100 juta sekali klaim. Saya kaget. Terus kagetnya gini, saya berpikir bahwa wah ternyata ada manfaatnya gitu loh, manfaat dari kartu ini ya kan. Kita pribadi sih nilai gini, saya ke rumah sakit karena saya ngurus, pas ngambil bil ya, saya berpikir gini, coba kita bayangin kalau dengan usia Chandra ini yang 30-an tahun, tiba-tiba dia nggak ada asuransi, dokter minta duit 80 juta sampai 100 juta. Ini anak mau cari kemana? Sementara dia yatim piatu tidak ada orang tua, tidak ada ayah dan ibu, dan masih kerja lagi. Mungkin bosnya mau bantu, menurut saya pribadi sih hanya beberapa juta aja. Cuma bayangin kekurangannya itu dia mau cari kemana.
Tapi ya berguna banget sih, dengan dia punya kartu PPH Plus ya terbayar semua gitu loh. Saya pun kagetnya wah ternyata ini manfaat sangat luar biasa, efeknya tuh luar biasa untuk dia sendiri gitu loh. Dan saya pribadi pun senang sebagai seorang agent, karena saya merasa saya memberikan bantuan ke dia itu benar-benar gimana gitu loh. Ini ya saran saya ke teman-teman semuanya ya yang nonton konten ini, saran saya gini, belilah asuransi selagi kita belum terjadi apa-apa alias belum sakit. Karena gini, pengalaman saya pribadi menjadi seorang agent, orang umum tuh gini, kenapa kita tawarin asuransi dia nggak mau? Saya pribadi nilai wajar, karena dia belum merasakan bahwa sakit yang luar biasa gitu. Dia mungkin hanya sakit demam, beli obat itu gampang. Tapi bayangkan kalau Anda sakit terjadi seperti Chandra itu, apa yang Anda lakukan? Minimal kita punya proteksi, itu yang paling utama. Kenapa? Karena selagi muda kita beli asuransi itu sangat-sangat murah sekali. Dan perlu diingat, asuransi itu proteksi ya pada saat apa? Pada saat kita sakit. Pada saat kita sakit itu biaya itu sangat gede. Kita harus ngerti, dalam kita berobat di rumah sakit, biaya kamar itu ada nominalnya. Biaya mungkin ruang ICU itu masih ada nominalnya ya. Tapi yang tak ada nominal tuh aneka perawatan, itu paling dahsyat. Karena saya sendiri setelah ngambil Ladies Center pertama ini, itu biaya kamar tuh ada. Misalnya contoh, kamar satu hari 1 juta, seminggu tuh cuma 7 juta. Sementara aneka perawatan itu bisa sampai 100 sampai bahkan lebih. Ya, si Chandra Pratama ini pun sampai per hari ini itu klaimnya tuh udah sangat-sangat dahsyat sekali. 950 juta, bayangin. Itu memang saya pribadi itu merinding gitu loh. Dengan usia 31 tahun tuh klaim 950 juta satu ruko, bayangin. Ya, saran saya ke teman-teman sih gini, semuanya apapun bentuk asuransinya, selagi kita sehat ambillah. Itu apapun asuransi, ingat ya, karena ingat asuransi itu proteksi. Kalau saya yang tawarin ke Chandra Pratama itu adalah kartu hitam, itu yang sesuai tagihan. Jadi dia bisa berupa berobat di Indonesia, bahkan ke Asia sampai ke luar negeri, tergantung dari premi dan umurnya. Saran saya sih, selagi sehat ambil asuransi dan jaga pola makan serta olahraga ya, karena bagaimanapun sakit kita nggak tahu